Halo Sobat Bincang, masih dalam bincang-bincang seputar selebrita. Nah, Oke, next ada apa nih di segmen kedua ini kita ada berita mengenai artis yang kembali terjerat kasus narkoba. Udah banyak banget kayaknya ya artis yang kena narkoba. Artis itu identik dengan narkoba deh kayak sekarang. Dunia industri, dunia gemerlap, dunia entertain gitu kan? tuh, nggak bisa lepas dari narkoba. Sekarang siapa lagi nih yang kena narkoba Nah, ada Catherine Wilson. Artis berdarah campuran Inggris ini, campuran Indonesia Inggris ini baru saja tertangkap oleh BNN. Di rumahnya ya, di Jawa Barat gitu kan ya, di Cinere juga. Nah ini tertangkap nggak sendiri tapi ya bersama security-nya juga pada saat itu, yang juga pada saat itu sebenarnya security-nya nih nggak make, cuman karena security-nya nih bagian yang ambil barang, nganterin barangnya ke Catherine gitu kan, makanya security-nya juga ikutan diciduk akhirnya ya. Jadi berdua si Catherine jadi dianggap bersekongkol, membantu begitu. Jadi si Catherine dan juga si security-nya juga akhirnya ikutan ditangkap dua-duanya ya, di akhirnya ya, dan sekarang tuh terancam katanya hukuman 2 tahun penjara. 2 tahun penjara. Ya nggak heran sih, maksudnya di dunia selebrita yang namanya terkena narkotika, penyalahgunaan narkoba, mungkin karena dunia selebrita itu keras katanya, mungkin ya, karena keras gitu. Atau mungkin ada juga alasan, ada sebagian artis yang memakai narkoba itu untuk membantu dirinya tetap semangat. Betul, menjaga stamina katanya, dan ya. ada juga yang menggunakan narkoba agar bisa tidur, istirahat. Ya, seperti artis siapa lagi yang diingatkan dulu itu lagi, diingatkan. Siapa ya? Ayo, Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole yang kemarin sempat kena narkoba gitu kan. Dia sempat ditanya oleh netizen, kenapa pakai narkoba? Karena terus dia balasnya untuk tidur. Ya karena untuk mungkin bisa tidur gitu ya, maksudnya insomnia, karena kan terlalu banyak beban artis ini kan pikiran. kerjanya jamnya padat tuh kan, bisa sampai pagi ketemu pagi, malam ketemu malam. Otomatis mereka nggak bisa istirahat, dan kadang pun kalau ada waktu istirahat mereka kayak belum bisa, nggak bisa langsung tidur, nggak bisa terlelap, gitu overthinking kan. gitu. Ya kayaknya emang karena beban hidupnya berat gitu ya, belum lagi ngadepin netizen yang selalu mungkin menuntut kesempurnaan gitu kan. Padahal kembali lagi manusia tuh nggak ada yang sempurna. Betul, artis juga manusia gitu kan. Ya mungkin itu alasan yang mungkin juga yang digunakan oleh si Catherine ini tadi gitu kan, kenapa dia menggunakan narkoba. Tapi katanya menggunakannya baru 2 bulan. 2 bulan. Tapi ya belum tahu pastinya, karena memang sampai sekarang masih diadakan ya pengujian gitu kan, pengetesan apakah memang benar baru menggunakan 2 bulan atau udah lama gitu makainya gitu. Tapi ya gimana pun sih, menurut aku sebisa mungkin, sesibuk apapun kita, crowded apapun kita sih, jangan sampai menggunakan narkoba ya. Mau coba? Nyoba jadi artis maksudnya, bukan nyoba narkobanya. Kan udah jadi artis sekarang. Oh iya benar. Masuk di Bicara tuh udah jadi artis gitu cuma kan. Artis belum terkenal aja gitu. Nah, ya gimana ceritanya artis belum terkenal? Saya terkenal cuma di sekomplek ini aja. Sekomplek banget, betul. Nggak apa-apa, yang penting terkenal aja dulu. Di komplek, di rumah ya, di teman sekolah nggak masalah. Atau mungkin nanti kita bisa berkolaborasi biar viral gitu. Boleh, mau apain kolaborasinya? Tolong nggak usah yang julid, tolong. Enggak. Kenapa? Kita ini aja, kan bentar lagi Idul Adha. Mungkin kamu mau berkorban apa gitu berkorban kan? Perasaan kalau saya selalu gimana dong ya kan? Perasaan dibawa-bawa selalu ya kan. Nah ya ini Catherine juga udah menyampaikan maaf, juga sudah meminta maaf karena memang itu kesalahannya dia juga ya. Tapi ya semoga kasusnya ya cepat selesai gitu, dan tidak terulang lagi di selebritis lainnya, karena memang sangat disayangkan ya, kayak semua prestasi yang udah bagus ketika kena narkoba terus hilang gitu prestasinya ya. Jadi pandangannya negatif. Ibarat pepatah. Apa tuh? Karena nila setitik rusak susu seberangan. Luar biasa. Belajar bahasa Indonesia tadi? Oh iya dong. Oh iya, barusan baca buku. Baca buku. Ada contekannya itu. Nah, ada contekannya ya di depannya, ada contekannya, pantesan bisa. Kalau enggak ya mana mungkin bisa gitu kan. Nah ini kalau tadi itu Catherine Wilson ya kan, Catherine Wilson yang menggunakan narkoba. Kalau ini ada lagi yang cari sensasi nih. Apa tuh sensasinya? Sensasinya itu, dia tuh melakukan hal yang ya sebenarnya nggak salah juga sih, cuman kan ini agak kurang etis gitu ya. Nah kita ada videonya, kita lihat dulu ini Sobat Bincang.
Oke. Oh, jadi si Hana Hanifah ini kedapatan membuat video TikTok di kantor BNN gitu. BIN, di kantor BIN. Oh, kantor BIN, maaf. Ya. Kantor BIN, Badan Intelijen Negara. Oke. TikToknya begitu lagi. Kayak Husni aja suka bikin TikTok kayak begitu ya kan? Padahal kan Hana Hanifah ini kan sempat ini ya Viral. tersandung karena kasus prostitusi online. Sampai sekarang kasusnya masih jalan, masih berjalan, masih belum ada. Dan tapi dia belum ditetapkan sebagai tersangka. Masih sebagai saksi gitu ya. Jadi ya kasusnya kemarin belum selesai, dia udah bikin hal yang baru lagi gitu. Nggak tahu lagi apa di pikirannya begitu ya. Tapi sebagai artis tuh ya, dia bikin video TikTok aja viral loh. Iya benar sih. Ya kalau misalnya situ yang bikin nggak mungkin nggak ada yang lihat aja, nggak mungkin ada. Kenapa kamu nggak nyoba? Kalau dia bikin video TikTok di kantor BIN, terus saya kamu bikin video TikTok dimana? di tengah-tengah pasien COVID-19. Pakai APD nggak saya? Pakai APD nggak? Nggak usah. Nggak usah, oke. Habis itu besok saya mati gitu ya. Tolong, itu hal yang itu nggak viral. Nanti pasti kamu viral. Benar. Viral oleh hujatan netizen. Benar, demi menambah followers apapun dilakukan. Nggak begitu caranya ya, sobat bincang gitu kan. Tapi ini ya kalau misalnya dilihat, nggak ada yang salah sih sebenarnya dengan bikin TikTok gitu kan ya. Husni juga sering bikin tiap hari, tiap menit juga. Tapi ini agak kurang etisnya karena dibikin di tempat Badan Intelijen Negara. Ini soalnya ada logo BIN-nya di belakang gitu kan, ada logo BIN-nya. Belum lagi kan statusnya dia kan sedang diperiksa sebenarnya. Betul, sedangkan iya memang dia sedang ada masalah lain gitu sebelumnya gitu. Nah, tapi ternyata ada klarifikasi juga dari BIN-nya ini sendiri, dari petugas BIN Badan Intelijen Negara, kalau misalnya sebenarnya itu nggak ada di kantor BIN gitu, itu bukan dibikin di kantor BIN gitu. Bahkan petugasnya pun di kantor BIN itu nggak pernah yang namanya mengundang si Hana Hanifah ini ke kantornya. Jangankan bikin TikTok, diundang aja nggak pernah gitu kan katanya. Terus tulisan di belakang itu apa? Apakah itu cuma sekedar atribut biasa atau gimana? Kita kan juga bingung. Benar, atribut tapi kok niat banget sampai bikin logo BIN-nya begitu. Itu kan sampai kan di samping pintu tuh kan ada lambang Garuda tuh juga tuh. Benar, makanya atau mungkin ini cuma tempat untuk apa ya, kayak scene film gitu? Bisa aja, mungkin ya nggak tahu sih. Screen aja gitu, green screen terus di. Tapi kok green screen kelihatan sih. Ya, tapi ini kelihatan nyata banget sih. Apalagi ada 3 petugasnya gitu. Petugas, nggak tahu sih ini petugas apa. Tapi aku juga mikir maksudnya gini, dia kan datang ke kantor. Yang katanya. Ke kantor BIN gitu, kantor. Tapi dia posisinya pakainya menurutku kurang sopan ya, untuk siapa tahu dia pakai blazer terus pas mau bikin TikTok dibuka ya nggak tahu lagi. Nggak tahu, benar. Cuman kalau misalnya dari BIN-nya sendiri menyatakan bahwa dari pihak BIN juga nggak ada itu yang pernah namanya ngundang Hana Hanifah ke kantornya, terus itu katanya bukan di kantornya gitu, di kantor BIN. Ya kita nggak tahu sih yang benar yang mana ya. Betul ya, katanya sih kan karena memang nggak gampang gitu sebenarnya kan masuk kantor BIN nih, nggak semua orang bisa keluar. Kan, benar, nggak semua orang bisa keluar masuk kantor BIN karena banyak data-data rahasia negara di situ ya kan. Tapi ya itu makanya jadi kurang etis ketika Hana Hanifah joget TikTok di situ ya kan. Mungkin kalau joget TikTok nggak ada tulisannya BIN, nggak ada yang tahu. Nggak jadi viral dong kalau nggak gitu ya kan. Ini makanya dia kan mungkin mendongkrak lagi namanya setelah kasus kemarin ya kan, siapa tahu ya. Tapi ya yang jelas masih diselidiki begitu ya. Dari BIN-nya sendiri karena memang tidak mengakui itu di kantor BIN, mereka juga belum mengetahui kenapa ada logo BIN di situ, belum tahu bagaimana karena masih diselidiki sampai sekarang. Ya, semoga cepat ditemukan kejelasannya karena kita juga penasaran itu sebenarnya di mana orang 3 orang ini juga siapa gitu yang ikut. Netizen ini juga penasaran, apakah ini kantornya kantor halu atau kantor beneran gitu? Ya kan. Kantor halu gitu, jadi dibikin emang sengaja buat viral gitu, julid lagi nih ya kan, julid lagi jadi. Ya kan namanya kita kan program julid. Oh iya, katanya kemarin bukan program julid, balik tetap aja ada julid-julidnya juga gitu. Tapi ya kita berharap semoga memang cepat jelas gitu ya, cepat kalau misalnya memang ya kasusnya di si Hana Hanifah juga cepat selesai. Dan buat Mbak Keke. Kenapa? Sabar ya. Mbak Keke. Kenapa jadi Mbak Keke? Mbak Catherine Wilson kan panggilnya Mbak Keke. Oh Mbak Keke. Mohon maaf, di pikiran saya Kiki itu yang nyanyi apa? Aku Bukan Boneka. Oh bukan. Oh maaf. Ya kan, mohon maaf. Apakah itu pengalaman kamu karena kamu sudah pernah dianggap boneka gitu kan? Enggak, sempat trending 1 kemarin lama gitu, di trending 1 di YouTube, makanya kayak terngiang-ngiangnya kan sempat viralnya itu.
Maaf, saya jadi agak sensitif ngomongin masalah Keke, nggak apa-apa. Ya udah. Daripada kita ngomongin yang nggak penting-penting, Nggak mendingan penting ya. Ya kita doakan semuanya tadi Mbak Keke ya, Catherine Wilson juga tadi Mbak Ana Hana Hanifa ini cepat menemukan solusi yang terbaik. cepat selesai urusannya. Cepat selesai urusan kasusnya. Oke deh Sobat Bincang, nanti kita akan kembali lagi pastinya dengan berita-berita selebrita lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Bicara Bincang-bincang seputar selebrita.